Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian sabda Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema renungan saat ini adalah kasih yang mengubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jim Caviezel adalah pemeran utama film The Passion. Ia menceritakan bagaimana beratnya proses pembuatan film tersebut. Dia menceritakan pengalamannya demikian. Bagian syuting yang paling mengerikan, yaitu syuting pencambukan Yesus. Saya gemetar karena cambuk yang digunakan itu sungguhan. Sementara punggung saya hanya dilindungi papan setebal 3 cm. Suatu waktu para pemeran prajurit Roma itu mencambuk dan mengenai bagian sisi tubuh saya yang tidak terlindungi papan. Saya berteriak kesakitan, bergulingan sambil memaki orang yang mencambuk saya. Saya tak bisa membayangkan bagaimana Yesus masih bisa mengampuni dan tak ada sedikit pun caci maki keluar dari mulutnya. Salah satu yang berperan menjadi prajurit Roma yang mencambukin saya adalah Muslim. Setelah adegan tersebut, ia menangis dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Padahal awalnya mereka datang hanya karena untuk panggilan profesi dan pekerjaan saja, demi uang. Ternyata kasih Tuhan telah mengubahnya. Ketika sampai pada bagian cerita memikul salib, ternyata sangat berat, sehingga tulang bahu saya sempat lepas. Dan saat digantung di salib, nyawa saya hampir melayang karena berjuang melawan dinginnya suhu dan angin. Saya tak bisa membayangkan bagaimana Yesus Kristus bisa bertahan, bahkan masih bisa mendoakan, mengampuni, memberkati, dan menyelamatkan orang lain. Orang yang ada digantung di sebelahnya. Saya bangga punya Yesus Kristus yang demikian luar biasa kasih-Nya pada manusia. Padahal saat itu dia 100% manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menyadari bahwa seharusnya yang mengalami penderitaan itu adalah kita? Karena kitalah yang berdosa, yang pantas untuk menerima hukuman seperti itu. Seharusnya kitalah yang dicambuk, yang dicaci maki, yang diludahi, dihina, disiksa, dan disalib karena kedurhakaan dan dosa-dosa kita. Namun Allah yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus, telah menggantikannya untuk kita. Karena kasih-Nya yang sangat besar, maka Dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan.
Jangan ragukan lagi akan kasih-Nya yang teramat besar kepada kita. Lantas, apa balasan kita kepadanya? Masihkah kita tidak setia dan tidak taat kepadanya? Apakah kita tega untuk mengkhianatinya dengan hidup tidak taat kepadanya? Mari saudara, di momen Jumat Agung ini, sejenak kita mengingat akan penderitaan yang dialami Yesus. Biarlah kita turut merasakan apa yang dialami oleh Yesus, sehingga kita dapat menghargai darah Yesus yang telah tercurah habis untuk menebus dosa kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter kasih yang mengampuni, seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Karena kasih-Nya lah kita mendapatkan pengampunan dari dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang teramat besar bagi kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia di dalam mengikuti Engkau. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan menjamah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, supaya mampu melaksanakan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat beribadah dan menghayati peristiwa Jumat Agung. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.